Baik, selamat pagi untuk Ibu Asni, selamat pagi untuk Pak Frans. Selamat pagi, selamat. Selamat pagi, Pak. Selamat Saya pagi, Pak. berharap, saya berharap hari ini kita baik-baik adanya. Amin. Amin. Oke, memulai kegiatan kita ini, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Christianus Bahri, SPD. Saya Franciscus Latif, SPD GR. Dan saya atau Pak Asni Arisandi, SPD. Kami ini merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat. Ayo pada Pak Frans sebagai coach dan Ibu Asni sebagai pengamat. Dan di kasus yang kedua, Ibu Asni akan berperan sebagai coach, saya sendiri sebagai coach, dan Pak Frans sebagai pengamat. Dan di kasus 3, yang berperan sebagai pengamat itu saya, yang menjadi coach itu Ibu Asni, dan yang menjadi coach itu Pak Frans. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, ada baiknya kita memulai pada kasus yang pertama. Ya, baik. Terima kasih Pak Christian. Selamat siang Pak Christian, selamat siang Pak Frans. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, sebelum kita melakukan praktek coaching melalui alur Tirta, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Frans yang pada hari ini berperan sebagai coach. Baik, yang pertama Pak, dalam pembicaraan sebentar, kompetensi apa sebenarnya yang ingin Bapak dapat dari kegiatan coach pada siang hari ini? Baik, selamat pagi untuk Ibu Asni dan selamat pagi untuk Pak Christian. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Asni sebagai pengamat. Pertanyaan tadi, kompetensi inti apa yang akan didapatkan dari coaching kali ini? Baik, kompetensi inti coaching yang akan didapatkan dari coaching kali ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau full presence, ya, di mana nanti ya seorang coach ya mampu untuk hadir secara penuh, ya, sehingga badan, pikiran, dan hati itu selaras saat sedang melakukan percakapan coaching dengan coachingnya atau klien pada pagi hari ini. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya, saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif terhadap persoalan yang dihadapi oleh klien saya. Lalu yang terakhir nanti adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, dengan mendengarkan rasa, memperhatikan pembicara, lalu bertanya untuk memperdalam persoalan yang dihadapi oleh coach, merangkum, serta yang terakhir nanti adalah memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh seorang coach. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, apa indikator ketercapaian yang akan Bapak fokuskan pada kegiatan coaching pada siang hari ini? Iya, indikator pencapaian kompetensi dalam praktik kali ini yaitu ingin mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh klien saya pada saat ini, yaitu Pak Iris, yang mana dia mendapat teguran dari seorang kepala sekolah atas supervisi yang dilakukan oleh seorang pengawas dalam kelasnya, bahwa Pak Iris tidak nyaman karena ditegur oleh seorang pengawas karena beliau mengajar tidak memakai sumber atau buku paket, sementara Pak Iris memakai sumber lain, yaitu pakai PPT, ya, Infocus, dan segala macam. Kira-kira begitu, Bu, saya kembalikan. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya baiknya langsung serahkan kegiatan ini kepada Pak Frans dan Pak Eri. Waktunya saya berikan.
Selamat pagi, Pak Iris. Selamat pagi, Pak. Kemarin Pak Iris bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya. Ya, Pak. Ada hal penting yang perlu saya ceritakan dengan Bapak. Iya, anak-anak kan sudah pulang. Jadi berarti kita bisa ngobrol sekarang. Atau Pak Iris sedang sibuk ini? Tidak, Pak. Kebetulan pekerjaan saya sudah selesai dan saya ingin saat ini kita bisa berdiskusi, Pak. Oke. Tidak masalah sebenarnya. Pak Iris, saya mau tanya ini. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya saat ini? Oke, baik, Pak. Begini, Pak. Kemarin saya disupervisi oleh pengawas. Lalu saya mengajar. Sepertinya ada hal yang kurang, Pak, dalam proses ini. Oh, itu ya. Berkaitan dengan masalah apa itu? Apa yang Bapak harap diskusikan hari ini? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yang saya inginkan, Pak, apa yang menjadi persoalan saya saat ini yang berkaitan dengan pengawas itu bisa memperoleh jalan keluarnya, Pak, atau saya mendapat solusi gitu. Memangnya permasalahannya bagaimana, Pak? Sehingga Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman saat ini. Baik, Pak. Jadi permasalahan saya saat ini, kemarin saya ada kegiatan supervisi oleh pengawas. Jadi saya merasa, Pak, ada hal yang kurang dalam proses supervisinya. Oh iya, terus respon pengawas saat itu bagaimana, Pak? Nah, itu yang menjadi masalah, Pak. Beliau menginginkan saya mengajarnya tidak hanya menggunakan PowerPoint, tetapi harus menggunakan buku teks, Pak. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, baik, Pak. Nah, jadi menurut saya, Pak, PowerPoint ini kan rangkuman materi yang diambil dari buku teks, Pak. Sehingga apa yang menjadi poin-poin inti dalam buku teks itu saya masukkan itu ke dalam PowerPoint sehingga anak itu mudah saja memahami apa yang materi yang saya berikan kepada anak-anak, Pak. Oh iya. Tapi Bapak sudah jelaskan itu dengan Bapak pengawas. Ya, itulah, Pak. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak pengawas, tapi rupanya Bapak pengawas tersinggung karena memang saya menjelaskan kepada Bapak pengawas dan memberikan informasi bahwa saya mengajar ini tetap mengacu pada aturan kurikulum, Pak. Oh iya. Oke. Menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. Ya, PPT kan itu rangkuman materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, Bapak Iris ya. Sehingga beliau maunya acuan media, bahan ajar yang kita pakai buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu yang pengawas pikir saat itu. Ya, mungkin seperti itu juga, Pak. Iya, Pak Iris. Jadi begini, kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk keluar dari persoalan ini? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, karena memang sepertinya pengawas sudah melaporkan masalah ini kepada
kepala sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti dipanggil kepala sekolah. Jadi harapan saya saat ini Pak, saya siapkan jawaban yang sesuai dengan kondisi dan alasan tadi Pak. Benar, Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini, biar tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak. Ya, maksud saya juga seperti itu Pak. Jadi supaya ada kesamaan pemahamannya Pak. Iya, Pak Iris. Jadi begini Pak Iris, apakah Bapak juga punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya Pak? Apa saya harus meminta maaf pada pengawasnya dan menyiapkan segala administrasi yang Bapak pengawas inginkan? Tepat itu Pak Iris. Menurut saya ini memang harus diselesaikan ya, sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya, Pak Iris, sekarang kita susun komitmen lah ya. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti persoalan ini? Baik Pak, menurut saya apa saya harus menunggu panggilan dari kepala sekolah? Menurut saya sebaiknya Bapak tidak menunggu dipanggil kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Baik, terima kasih untuk masukannya Pak. Berarti saya harus secepatnya bertemu dengan kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan ini, apa alasan saya sehingga saya hanya menggunakan PowerPoint tanpa menggunakan buku teks. Sebaiknya begitu Pak Iris. Terkadang Pak Iris, ya memang sesuatu yang menurut kita tepat, ya belum tentu menurut ukuran orang lain. Bapak bijaksana sekali ya. Jadi begini Pak Iris, pertanyaan saya nih, kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Oke, baik Pak. Nah, kalau menurut saya Pak secepatnya Ibu kepala sekolah dan menceritakan semua permasalahan ini sehingga saya juga mendapat respon baik juga dari kepala sekolah. Oke Pak Iris, ya secepatnya Pak ya, supaya Bapak juga segera tenang dan masalah ini bisa terselesaikan. Ya Pak, jadi itu harapan saya Pak. Terima kasih untuk masukan dan saran dari Bapak. Jadi sekarang saya mendapat jalan keluar dan juga respon yang baik dari Bapak, sehingga besok itu saya akan bertemu dengan kepala sekolah. Oke Pak Iris, jadi semoga masalah ini segera teratasi dan Bapak bisa kembali berkarya dengan nyaman dan senang. Oke Pak, terima kasih. Kalau gitu Pak, saya permisi dulu Pak. Oke Pak Iris, terima kasih, sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Frans dan Pak Christian yang telah melaksanakan praktik coach mengikuti alur Tirta. Baik, sebelum mengakhiri percakapan antara Pak Frans dengan Pak Christian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali kepada Pak Frans selaku coach. Baik, Pak, terima kasih karena Pak telah melakukan coach dengan baik terhadap Pak Christian. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan terkait indikator tadi Pak, dalam pelaksanaan kegiatan coach tersebut, apa keberhasilan indikator yang telah Bapak laksanakan bersama Pak Christian? Ya,
keberhasilan indikator yang didapatkan dari percakapan coaching Alutirta yang barusan kita lakukan saat ini, Bu, bahwa coach atau klien saya ini bisa keluar dari persoalannya. Persoalannya adalah dia merasa tidak nyaman dengan seorang pengawas, ya, yang melaporkan klien saya ini kepada kepala sekolah sehingga dia juga tidak nyaman, sehingga keberhasilan dari percakapan ini adalah Pak Iris yang adalah klien saya ini bisa keluar dari persoalan. Ya, baik. Berarti target ya dalam pelaksanaan coach pada sore hari ini juga seperti yang saya amati bahwa sudah tercapai, baik dari tujuan, baik dari pelaksanaan identifikasi, rencana dan aksi, serta tanggung jawab. Menurut pengamatan saya, semuanya sudah Bapak buat dengan baik. Jadi mungkin itu saja hasil pengamatan saya pada kegiatan coach kita pada siang hari ini. Seperti kesempatan yang berikutnya, kita masuk ke sesi 2, ke kasusnya Ibu Asni. Dan pada kesempatan ini, yang menjadi coach saya sendiri, yang menjadi coach Ibu Asni, dan yang menjadi pengamat Pak Frans. Jadi waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Pak Frans selaku pengamat. Oke, baik. Selamat pagi untuk Pak Iris, selamat pagi juga untuk Ibu Asni. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum coaching ini dimulai, saya ingin bertanya, kompetensi inti coaching apa yang akan didapatkan dari coaching kali ini, Bu? Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Frans. Jadi, saya sebagai coach, ada 3 kompetensi yang ingin saya jalankan dalam proses coaching ini. Yang pertama, kehadiran penuh, yakni saya hadir sepenuhnya dalam kasus yang akan disampaikan oleh Ibu Asni. Dan yang kedua, mendengar dengan aktif. Jadi dalam posisi ini saya sebagai coach mendengarkan dari awal hingga akhir persoalan yang disampaikan oleh Ibu Asni. Dan yang ketiga itu bahwa memberikan ragam pertanyaan berbobot. Jadi dalam hal ini saya selaku sebagai coach, saya akan memberikan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya, dan tentu dalam hal ini pertanyaan yang berbobot. Saya ingin menggali persoalan seperti apa yang dihadapi oleh klien saya yaitu Ibu Asni, sehingga kami mendapat titik terang dan memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Asni. Saya kira itu. Oke, baik Pak Iris sebagai coach pada kasus kali ini. Yang kedua, apa indikator pencapaian kompetensi coaching kali ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kompetensi dan juga tujuan dari coaching kali ini, saya ingin menggali persoalan yang dihadapi oleh Ibu Asni selaku klien saya. Saya ingin menggali segala persoalannya dan juga menanyakan kepada Ibu Asni apa permasalahannya, lalu apa langkah yang pernah dilakukan, dan kami akan menyepakati apa solusi terbaik yang akan saya berikan kepada Ibu Asni, sehingga kami memperoleh jalan keluar dari persoalannya yang dihadapi oleh Ibu Asni. Oke, baik. Terima kasih Pak Iris sebagai coach. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Iris dan Ibu Asni untuk melakukan praktik coaching Alutirta. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Asni. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga, Bu. Baik, Ibu. Kemarin Ibu sempat cerita dengan saya kapan ada waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi saat ini, Bu, ini momen yang tepat untuk kita bisa berdiskusi. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk
waktu yang telah Bapak siapkan untuk saya. Ya Pak, benar. Kemarin saya sudah sempat berbicara kepada Bapak untuk menyatakan bahwa sebenarnya saya sekarang ini ada pada posisi sedang dilema, Pak. Kebetulan kan anak di kelas saya ini sudah saya pilih berdasarkan seleksi untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten, yaitu lomba baca puisi, Pak. Dalam berjalannya waktu, karena pelaksanaan lomba itu akan dilaksanakan pada 2 minggu lagi, tetapi belakangan ini, Pak, yang saya lihat anak saya ini kehilangan rasa percaya dirinya. Dia sudah tidak tumbuh lagi rasa semangatnya untuk berkompetensi. Seperti itu masalahnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk permasalahan yang Ibu ceritakan. Jadi yang ingin saya juga dapatkan informasi dari Ibu, sejauh ini apakah Ibu pernah memanggil dan meminta berbicara dari hati ke hati dengan anak ini, Bu? Ya, benar Pak. 2 hari lalu sebelum melakukan pertemuan ini dan tadi juga masih sempat saya panggil anaknya ke ruangan saya, terus saya mulai berbicara dari hati ke hati dan saya katakan bahwa kenapa semangat dari anak Lydia ini beberapa hari ini sepertinya down dan menurun. Dari hasil pembicaraan saya dengan dia, Pak, memang dia katakan bahwa awalnya memang dia sangat termotivasi untuk ikut dalam kompetisi baca puisi ini. Tetapi Pak, menurut dia bahwa kehilangan rasa bersaingnya itu setelah dia mendengar ada beberapa penilaian dari teman-temannya yang mungkin memberikan penilaian negatif kepada dia, sehingga dia seperti kurang percaya diri, seperti itu Pak. Ya, saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi seperti itu. Ya. Baik, jadi saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bu Asni. Jadi kalau saya petik bahwa anak ini salah satu persoalan kemunduran motivasinya itu karena dibully oleh teman-temannya. Mungkin ada persoalan iri, ada sentimen dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Ibu sebagai guru pembimbing dari anak ini jangan kendor semangatnya, terus semangat. Jadi mungkin yang ingin juga saya minta konfirmasi jawaban dari Ibu. Sejauh ini juga apakah Ibu pernah memanggil juga anak-anak yang tadi dalam permasalahan ini membuli salah satu anak murid dari Ibu yang berprestasi ini? Iya Pak, jadi kemarin sebelum pembicaraan saya dengan anak Lydia hari ini tadi, sebelum saya menghadap Bapak ini, memang kemarin dulu itu saya sudah panggil teman-temannya, ada 3 orang temannya yang memang saya dapatkan informasi yang memberikan support negatif kepada si Lydia, sehingga anak ini sebenarnya kehilangan motivasi dan rasa percaya diri. Terus di sana saya membriefing ketiga anak ini, mengatakan bahwa sebenarnya kalian semua punya kemampuan yang sama seperti si Lydia. Tetapi mungkin kali ini dari hasil yang ditunjukkan oleh Lydia, dia betul-betul mempersiapkan diri untuk berkompetisi, maka Ibu memilih si Lydia. Memang ketiga anak ini memang punya bakat Pak di bidang seni, yaitu membaca puisi, tetapi saya menentukan pilihan saya dengan 3 orang teman saya itu kepada si Lydia karena memang kami melihat bahwa anak Lydia ini dia memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pembaca puisi yang baik, seperti itu Pak. Oke, baik. Saya juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Ibu Asni. Jadi langkah yang Ibu Asni ambil itu memberikan semangat baru untuk anak Lydia ini. Jadi dengan cara juga tadi yang Ibu sampaikan, memanggil 3 orang temannya ini yang sebagai salah satu faktor menurunnya motivasi dari anak Lydia ini untuk mengikuti kompetisi lomba baca puisi. Dan mungkin langkah apa juga yang dilakukan oleh Ibu Asni, misalnya dengan rekan gurunya untuk meningkatkan lagi semangat dari anak Lydia ini. Ya, baik Pak. Jadi sebelum sampai ke teman-teman guru yang lain, saya tekankan kepada 3 orang temannya itu tadi bahwa kalian juga punya kesempatan yang sama, mungkin di lain waktu.
di lain waktu, sehingga Ibu meminta, saya sebagai gurunya meminta untuk cukup memberikan support-support negatif kepada si Lydia, tapi berikan support-support positif agar si Lydia ini semakin terpacu dan bersemangat kembali. Terus selain pendekatan secara pribadi Pak, saya juga melakukan pendekatan kepada teman-teman saya yang ikut serta dalam perekrutan si Lydia ini sebagai utusan. Jadi kami bekerja sama untuk terus membangun motivasi dari anak Lydia ini sehingga kepercayaan dirinya itu muncul. Selain bekerja sama dengan 3 orang teman saya juga melakukan tindakan, yaitu saya mencoba selalu berkomunikasi intens dengan orang tua dari anak Lydia untuk membantu dia, membimbing dia dalam membaca puisi di rumah, seperti itu Pak. Oke, baik. Itu langkah yang sangat-sangat baik sekali, Bu. Jadi, Ibu tadi sudah memanggil 3 orang anak ini. Jadi, setelah Ibu memanggil 3 orang anak ini, kira-kira apa respon dari anak Lydia ini? Iya Pak. Jadi setelah saya panggil ketiga temannya, terus tadi pagi sebelum saya datang kepada Bapak, saya sempat panggil anak Lydia dan saya mengatakan bagaimana perasaan dari ketiga teman itu, dan saya hadirkan juga ketiga teman itu tadi untuk bertemu bersama Lydia, untuk mereka membangun komitmen bahwa tidak akan lagi ada support-support negatif untuk si Lydia, tetapi mereka berempat jadinya Pak. Mereka berempat bekerja sama untuk memotivasi Lydia agar dia kembali bangkit rasa percaya diri. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Langkah yang sangat-sangat baik sekali. Jadi sebelum ke langkah selanjutnya Ibu, saya juga ingin mengetahui mungkin ada hambatan atau sesuatu yang menurut Ibu tidak bisa bergerak maju untuk anak Lydia ini, intinya mungkin ada hambatan. Ya, mungkin hambatan-hambatan yang akan kami hadapi ke depan, mungkin dari Pak, pembagian waktu jadwal kegiatan latihan. Mungkin itu saja hambatan-hambatannya, tetapi kami berusaha untuk membuat jadwal yang tepat, yang tidak bertabrakan dengan kegiatan kami sebagai guru. Jadi kami bisa membuat jadwalnya mungkin di luar jam kegiatan pembelajaran, setelah selesai kegiatan pembelajaran, atau mungkin kami bisa ambil waktu pada sore hari, seperti itu Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi kira-kira tadi sudah Ibu jelaskan, kapan itu mulai kegiatannya? Mulai membimbing anak Lydia lagi? Oke. Karena ini hari pembicaraan saya dan Bapak, mungkin besok saya akan mulai membuat jadwal ulang bersama teman-teman saya, teman rekan-rekan guru saya, sehingga kami boleh melakukan pendampingan pada jadwal kami masing-masing, seperti itu Pak. Lebih cepat karena waktu sudah tinggal 2 minggu lagi untuk berkompetisi, seperti itu Pak. Jadi terima kasih Bu. Lebih cepat lebih baik. Apa yang menjadi persoalan kita saat ini, apa yang menjadi permasalahan dari anak Lydia dapat terselesaikan, dan juga harapan saya semoga diskusi kita saat ini dapat memberikan jalan keluar dan juga solusi untuk anak didik dari Bu Asni. Ya, baik Pak, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya yang diberikan kepada saya, karena Bapak sudah memberikan motivasi kepada saya dan membantu saya untuk menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi, dan saya sangat merasa lega pada siang hari ini Pak, bahwa keraguan saya tentang anak saya Lydia yang tidak mau ikut berkompetisi lagi kini muncul kembali dengan saya telah bercerita tentang masalah ini Pak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk Ibu yang sebagai pembimbing dari Lydia ini, tetap semangat dan kompetisi ini bisa dijalankan dengan baik dan memperoleh nilai yang baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk penampilan menarik dari Pak Iris sebagai coach dan Ibu Asni sebagai coachee pada sesi praktik coaching Alutirta pada pagi hari ini. Baik, setelah saya mengamati, bertanya, sekaligus mengevaluasi apa yang
Bapak Iris dan Ibu Asni praktikan barusan. Yang pertama secara umum, ya baik coach maupun coachee sudah mengimplementasikan kompetensi coaching, ya sudah menjawab pertanyaan pada awal praktik coaching tadi. Ya, di mana seorang coach dalam hal ini Pak Iris sudah benar-benar memahami kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, beliau kelihatannya dari hati, antara hati, pikiran, dan bahasa tubuh itu menyatu, ya. Lalu benar-benar menjunjung tinggi apa yang namanya mendengarkan aktif. Ya, tadi saya melihatnya tidak menjudgment klien, tidak menceritakan pengalaman pribadi, lalu ujung-ujungnya benar-benar menyimak. Ya. Lalu selain itu juga Pak Iris tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, memancing ide-ide kreatif dari Ibu Asni sebagai klien, lalu memfasilitasi bagi pertumbuhan diri dari seorang Ibu Asni. Lalu saya ke coachee, dalam hal ini Ibu Asni, secara umum sudah mengimplementasikan itu atau sudah menunjukkan diri sebagai seorang coachee yang dalam hal ini dalam keadaan bermasalah, di mana siswanya lagi kurang percaya diri setelah diberikan kesempatan untuk berlomba di tingkat kabupaten, membawakan diri sebagai seorang klien. Dia secara terbuka ya menyampaikan persoalannya kepada seorang coach, dalam hal ini dengan Pak Iris. Lalu Ibu Asni benar-benar menggali potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh siswanya. Jadi barangkali itu penilaian saya, lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Frans yang sudah menilai saya sebagai coach dan Ibu Asni sebagai coaching. Baik, kita masuk ke sesi 3, yaitu membahas kasus yang dihadapi oleh Pak Frans, yaitu terkait kurangnya motivasi belajar anak. Jadi dalam kegiatan kita kali ini pada kasus 3, saya berlaku sebagai pengamat atau observer, Pak Frans berlaku sebagai coaching, dan Ibu Asni berlaku sebagai coach. Baik, mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita, saya sebagai pengamat akan mengajukan 2 pertanyaan penting kepada Ibu Asni sebagai coach. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu Asni jalankan dalam proses coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Christian. Dalam proses praktik coach pada sore hari ini, mungkin kompetensi-kompetensi yang akan saya coba gali. Yang pertama yaitu kompetensi saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Saya akan berusaha mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Frans dan berusaha bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut. Yang kedua, saya akan berusaha menggali rencana aksi terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Frans agar rencana aksi itu betul-betul dapat menjawab solusi dari permasalahan yang akan kami bicarakan dalam proses coach sebentar. Dan yang terakhir mungkin saya akan mencoba menggali Pak Frans untuk menemukan solusinya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Husni. Dan yang kedua, yang saya tangkap bahwa apa indikator ya Pak? Indikator pencapaian. Ya, baik. Indikator ketercapaiannya mungkin di sini indikatornya adalah Pak Frans mampu menemukan solusi
terhadap kegiatan coach kami pada sore hari ini, sehingga solusi itu bisa diterapkan dengan cara menemukan langkah selanjutnya agar solusi itu bisa terlaksana. Seperti itu, Pak. Selamat siang, Pak Frans. Selamat siang, Bu Asni. Bagaimana kabar siang hari ini? Ya, cukup baik, Bu. Makanya saya datang ke sini nih. Baik, ya. Jadi dari wajah ini Pak, saya melihat sepertinya Bapak ini sedang ada masalah ya Pak. Coba barangkali Bapak bisa ceritakan sebenarnya ada apa sih? Ya, itu dia, Bu. Makanya saya ke sini nih. Saya lagi tidak nyaman, Bu. Ya, Ya, bingung, galau, begitu, Bu. ya. Menurut Bapak tadi, Bapak lagi dalam keadaan bingung, dalam keadaan galau. Barangkali Bapak bisa ceritakan kenapa sampai Bapak mengalami situasi seperti itu? Iya, itu dia, Bu. Saya bingung, tidak nyaman, galau karena kebanyakan murid saya di kelas itu motivasi belajarnya sangat minim, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi masalahnya karena belakangan ini di dalam kelas anak-anak Bapak itu motivasi belajarnya menurun ya Pak, seperti itu. Benar, Bu. Baik. Dari percakapan ini sebentar Bapak, mungkin apa yang ingin Bapak capai dalam proses diskusi kita pada siang hari ini? Iya, saya hanya ingin, Bu, agar melalui percakapan ini persoalan saya ini, saya yang tidak nyaman menjadi nyaman, dari bingung jadi tidak bingung, galau menjadi happy. Lalu yang kedua, melalui percakapan ini harapan saya murid-murid saya itu punya motivasi belajar yang tinggi. Oh, baik. Dari apa yang Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin berada pada posisi yang kembali normal sehingga bersemangat kembali dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak Bapak sehingga mereka termotivasi kembali. Baik, saya ingin tanyakan, mungkin ada langkah-langkah dari Bapak yang mungkin selama ini Bapak sudah coba usaha terapkan agar anak-anak kembali termotivasi dalam kegiatan pembelajaran Bapak di kelas. Iya, menurut saya, Bu Asni, saya harus mendesain pembelajaran ya untuk menjawab semua kebutuhan murid saya di kelas. Ya, tentu kebutuhan murid ini, Bu, ya bercerita tentang kesiapan belajar mereka, minat, profil belajar mereka. Ya, profil belajar ini saya harus menyediakan atau mendesain pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, ya, visual, audiovisual maupun kinestetik. Ya, begitupun saya harus belajar tentang background dari atau latar belakang dari semua murid saya. Selain itu juga saya akan mengimplementasikan ya pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses maupun produk. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga, Bu, barangkali saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, ya, supaya siswa juga murid saya itu ya benar-benar sadar diri lah, ya, punya kemampuan untuk manajemen diri, keterampilan sosial, hubungan sosial, lalu bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Lalu ya kira-kira begitu, Bu. Saya akan berusaha. Ya, baik, luar biasa Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan, saya salut dengan langkah-langkah yang sudah Bapak ambil untuk memotivasi anak-anak di dalam kelas Bapak, yang mungkin tadi dengan cara Bapak mungkin mulai mengadakan pemetaan dengan gaya atau profil belajar anak-anak di kelas, terus berusaha mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir itu saya juga sangat salut Bapak mau menerapkan KSE dalam kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas, sehingga anak-anak bisa menyadari diri mereka. Dengan menyadari diri mereka, mereka akan kembali termotivasi. Seperti itu, Bapak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik.
Kalau dari apa yang Bapak paparkan, jika saya mau katakan keberhasilan ya Bapak, keberhasilan Bapak dalam menerapkan semua langkah-langkah tadi untuk mendukung semangat belajar anak itu bisa termotivasi kembali, sudah Bapak lakukannya, sudah Bapak lakukan semua. Kalau saya mau skalakan itu Bapak, kira-kira penerapan yang sudah Bapak buat itu berada pada skala berapa? Kalau saya buat rentangan 1 sampai 10, Pak. Bapak berada pada skala seperti apa? Ya, Bu. Jadi kalau menurut saya, jadi saya masih berada di skala angka 5 dan 6. Karena itu sesuai dengan apa yang saya telah implementasikan selama ini dalam kelas. Iya, baik. Bapak berada pada skala 5 dan 6 ya, Pak. Baik. Benar. Agar skala itu bisa naik, Pak, dia menuju ke arah yang lebih baik, berarti tidak stuck di tempat. Dia ke 7, 8, 9, bahkan luar biasa, Pak. Kalau dia bisa sampai pada angka 10, dan saya rasa itu semua harapan kita ya, Pak. Iya, terima kasih, Baik. Bu. Ya, jadi mungkin ada strategi-strategi lain selain Bapak menerapkan langkah-langkah awal tadi itu untuk kegiatan pembelajaran Bapak di kelas. Oh iya, Bu. Jadi selain solusi yang saya sendiri tawarkan tadi, mendesain pembelajaran berdiferensiasi, desain pembelajaran KSE, barangkali yang sangat penting juga yang saya akan lakukan adalah membangun kolaborasi dengan komunitas sekolah, baik itu dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan, baik dengan rekan-rekan guru, dan juga ya membangun komunikasi yang bermakna dengan anak-anak didik saya, dengan orang tua mereka, sehingga apa yang menjadi persoalan saya itu bisa dicarikan solusi yang terbaik untuk saya dan untuk komunitas sekolah. Baik, luar biasa Bapak. Jadi benar apa yang Bapak katakan bahwa suatu masalah itu Pak, kalau dipecahkan sendiri memang kita sulit untuk menemukan. Tapi saya salut dengan apa yang Bapak katakan bahwa masalah itu akan bisa teratasi apabila ada kolaborasi. Dan tadi itu Bapak sudah nyatakan bahwa Bapak tidak akan bekerja sendiri untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak Bapak di kelas. Tentu Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak siap berkolaborasi dengan teman-teman, rekan sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan dengan stakeholder yang mungkin akan mendukung kegiatan pembelajaran Bapak ini agar anak-anak termotivasi kembali. Jadi saya salut Pak dengan tindakan yang Bapak ambil. Baik, untuk kegiatan-kegiatan yang Bapak sudah lakukan, mungkin tindakan lebih lanjut, ya, tindakan lebih lanjut yang nanti bisa mencapai ketercapaian tujuan Bapak dalam meningkatkan pembelajaran anak-anak di kelas ini, untuk dalam hal motivasinya, Pak. Iya, barangkali untuk bisa melakukan proses yang lebih lanjut, saya akan melakukan sebuah tindakan. Mungkin yang mendesak adalah minggu depan saya akan memetakan kebutuhan murid saya, lalu yang kedua melakukan pengamatan, ya, membangun dialog dengan siswa atau murid saya, sehingga saya bisa menemukan ya kebutuhan belajar mereka. Ya, barangkali itu yang sangat mendesak, minggu depan saya akan lakukan. Oke, baik. Jadi saya juga mendukung Bapak, semoga rencana aksinya minggu depan itu bisa berjalan dengan baik, Bapak bisa mengeksplor kebutuhan-kebutuhan belajar anak Bapak, sehingga betul-betul pemetaan bisa berjalan ya Pak, seperti itu. Baik, Ya, sudah terasa Bu. Pak, pembicaraan kita sudah pada sesi terakhir. Dan satu mungkin pertanyaan saya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan pada siang hari ini? Oh iya Bu, saya sudah agak nyaman ini ya dari ketidaknyamanan saya tadi, dari bingung, galau,
Jadi setelah bercakap-cakap dengan Ibu Asni pada pagi hari ini, saya akhirnya menemukan solusi untuk persoalan yang saya hadapi. Dan harapan saya kiranya melalui percakapan ini juga saya bisa membuat motivasi belajar murid saya itu akan meningkat. Ya, kira-kira begitu, Bu. Baik Pak, luar biasa. Saya juga akan selalu berusaha semampu saya untuk mendukung apabila saya diminta bantuan untuk mendukung kegiatan Bapak dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak. Jadi pesan saya Pak, tetap semangat dalam menjalankan tugas kita sebagai guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi, Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih. Jadi saya mengapresiasi untuk sesi dialog yang saya sampaikan saat ini. Jadi tujuan itu sudah sangat terpenuhi, yaitu coach memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coach supaya memperoleh jalan keluarnya, dan permasalahan dihadapi oleh Pak Frans masih belajar anak. Jadi saya mengapresiasi pada coachnya karena 3 kompetensi coaching ini dijalankan oleh Ibu Asni. Tentu yang pertama itu Ibu Asni hadir penuh dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pak Frans, lalu mendengarkan dengan aktif juga apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Frans, dan juga Ibu Asni menggali segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pak Frans itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan juga saya rasa Pak Frans memperoleh kekuatan baru karena begitu banyak solusi dan juga arahan yang disampaikan oleh Ibu Asni, sehingga apa yang menjadi permasalahan oleh Pak Frans terkait kurangnya motivasi belajar anak ini bisa kembali meningkat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, salam dan bahagia. Salam. Salam dan bahagia. Terima kasih.